Aku membanting pintu kamar dengan keras, air mata mengalir deras di pipiku, sementara suara jeritan ibu masih bergema di telingaku. "Kamu gila. Kamu akan membunuh kami semua dengan aib ini," kata-katanya menusuk seperti pisau, dan tiba-tiba, teleponku berdering dari nomor tak dikenal, mengungkapkan rahasia yang selama ini kusembunyikan, pesan dari dia, yang membuat segalanya runtuh dalam sekejap. Hatiku berdegup kencang, tapi bukan karena takut, karena akhirnya aku bebas, meski harus membayar dengan kehilangan segalanya. Di Jakarta yang panas dan ramai ini, hidupku selalu seperti jalan tol yang lurus tapi penuh kemacetan tak terduga. Namaku Sari, usia 28 tahun, bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan multinasional di kawasan Sudirman. Setiap pagi, aku bangun pukul 6, mandi, sarapan roti bakar dengan kopi hitam, lalu naik kereta komuter ke kantor. Rutinitas itu aman, tapi membosankan. Aku sudah bertunangan dengan Andi, seorang insinyur sipil yang baik hati, pilihan keluargaku. Pernikahan kami direncanakan 6 bulan lagi, undangan sudah dicetak, dan keluarga besar dari kampung di Jawa Tengah sudah siap datang. Tapi semuanya berubah ketika internet di apartemenku rusak. Itu hari Selasa yang biasa. Aku pulang kerja lebih awal karena meeting dibatalkan dan mendapati koneksi Wi mati total. Aku menelepon provider dan mereka bilang teknisi akan datang dalam 2 jam. Aku menunggu sambil membersihkan apartemen kecilku di kawasan Tebet yang kumiliki setelah menabung bertahun-tahun. Pintu diketuk pukul 4 sore. Aku membuka, dan di depanku berdiri seorang wanita muda, berpakaian seragam biru provider, membawa tas alat besar. Rambutnya pendek, bergaya tomboy, dengan senyum yang membuat hatiku berhenti sejenak. "Selamat sore, Mbak Sari. Saya Rina dari IndiHome." "Masalah internetnya?" tanyanya dengan suara tegas tapi ramah. Aku mengangguk, mempersilahkannya masuk. Rina bekerja dengan cepat, memeriksa modem, kabel, dan router. Aku duduk di sofa, pura-pura membaca email di ponsel, tapi mataku terus meliriknya. Tubuhnya atletis, gerakannya lincah, seperti atlet oli yang pernah kulihat dia berusia sekitar 25 tahun, kulitnya coklat keemasan, dan matanya hijau keabu-abuan, jarang sekali di Indonesia. "Modemnya rusak, Mbak. Harus ganti baru," katanya sambil tersenyum. Aku mengangguk, tapi pikiranku melayang. Kenapa aku merasa aneh? Ini bukan pertama kali teknisi datang, tapi ada sesuatu pada Rina yang membuatku gelisah. Kami mengobrol ringan saat dia bekerja. Ternyata dia asli dari Bandung, pindah ke Jakarta untuk kuliah teknik informatika, tapi dropout karena biaya. Sekarang dia kerja sambil mimpi buka usaha sendiri. "Hidup di kota besar ini keras, Mbak. Tapi aku suka tantangannya," katanya. Aku tertawa menceritakan sedikit tentang pekerjaanku yang monoton. Obrolan itu mengalir begitu saja, seperti air sungai yang tak terbendung. Setelah selesai, Rina memeriksa koneksi. "Sudah oke nih, Mbak. Coba tes." Aku membuka laptop, dan ya, internet lancar. Tapi saat dia hendak pergi, hujan deras mengguyur Jakarta. "Wah, banjir pasti ini," gumamku. Rina melihat keluar jendela, wajahnya cemberut. "Aku naik motor, Mbak. Basah kuyup nih." Tanpa pikir panjang, aku tawarkan dia menunggu hujan reda. "Minum kopi dulu yuk." Dia setuju, dan kami duduk di dapur kecilku. Obrolan berlanjut ke hal-hal pribadi. Aku cerita tentang tunanganku, Andi, yang sering keluar kota untuk proyek. Rina cerita tentang mantannya, seorang cowok yang selingkuh. "Aku capek dengan pria, Mbak. Mereka egois," katanya. Aku mengangguk, tapi hati kecilku bertanya, kenapa aku merasa relate. Malam itu, hujan tak kunjung reda sampai pukul 8.
Rina akhirnya pulang setelah aku pinjamkan payung. Tapi sebelum pergi, dia beri nomor ponselnya. Kalau ada masalah lagi, hubungi aku langsung, Mbak. Aku simpan nomor itu tanpa tahu bahwa itu awal dari badai. Keesokan harinya, internet rusak lagi. Aku hubungi Rina langsung. Dia datang lebih cepat, kali ini dengan senyum lebih lebar. Lagi-lagi ya, Mbak. Kami tertawa. Saat dia bekerja, aku tawarkan makan malam. Aku masak nasi goreng sederhana. Dia setuju. Malam itu kami makan bersama, cerita tentang mimpi-mimpi. Rina ingin traveling ke Bali, aku ingin punya rumah di pinggir kota. Obrolan semakin dalam. Dia cerita tentang keluarganya yang konservatif di Bandung, ayahnya seorang ustadz yang ketat. Aku nggak bisa bilang kalau aku suka cewek, bisiknya tiba-tiba. Hatiku berdegup. Maksudnya, tanyaku hati-hati. Rina menatapku, matanya penuh keraguan. Aku lesbian, Mbak. Sudah lama, tapi sembunyi. Aku terdiam. Bukan karena jijik, tapi karena sesuatu di dalamku bergema. Aku ingat masa kuliah, saat aku pernah naksir teman perempuan, tapi kutepis karena takut. Malam itu kami berpisah dengan pelukan singkat. Tapi sejak saat itu pesan-pesan mulai datang. Selamat malam, Mbak. Senang ngobrol sama kamu. Hatiku mulai goyah. Beberapa minggu berlalu, pertemuan kami semakin sering. Bukan karena internet rusak, aku sengaja matikan modem untuk alasan. Rina tahu, tapi dia datang. Kami jalan-jalan ke mall, nonton film, makan di warung pinggir jalan. Di mata masyarakat, kami seperti sahabat. Tapi di hati, ada yang lebih. Suatu malam, di apartemenku, saat kami duduk di balkon, Rina pegang tanganku. Aku suka kamu, Sari. Lebih dari teman. Aku tarik tangan, tapi hatiku bilang ya. Aku tunangan, Rina. Dia tersenyum sedih. Aku tahu. Tapi ini nyata. Malam itu kami ciuman pertama kali. Dunia berputar. Aku merasa hidup untuk pertama kalinya. Tapi pagi harinya, rasa bersalah datang. Andi telepon, bilang kangen. Aku bohong, bilang sibuk kerja. Konflik mulai muncul. Keluargaku yang taat beragama akan marah besar kalau tahu. Masyarakat Indonesia, dengan undang-undang yang ambigu tapi stigma kuat terhadap LGBT, akan menghakimi. Aku mulai gelisah tidur. Rina juga, dia cerita ayahnya pernah usir saudaranya karena gay. Tapi cinta ini tumbuh seperti rumput liar yang tak bisa dibasmi. Akhirnya aku putuskan bertemu Andi. Dia pulang dari proyek di Surabaya. Kami makan malam di restoran Aurit. Ada apa, sayang? Kamu aneh akhir-akhir ini, tanyanya. Aku menangis, cerita semuanya. Andi terdiam, lalu marah. Kamu gila. Ini dosa besar. Dia pergi, tinggalkan aku sendirian. Malam itu aku hubungi Rina. Aku pilih kamu. Dia datang, kami peluk. Tapi ini baru awal. Keluargaku mulai curiga. Ibu telepon setiap hari, tanya kenapa Andi tak hubungi lagi. Aku bohong, bilang bertengkar kecil. Tapi rahasia tak bisa disimpan selamanya. Suatu hari, adikku datang ke apartemen tanpa pemberitahuan. Dia lihat Rina di sana, kami sedang masak bersama. Siapa ini, Kak? Tanyanya. Aku bilang teman. Tapi adik curiga, lapor ke ibu. Badai mulai mendekat. Ibu datang ke Jakarta 2 hari kemudian, tanpa bilang dulu. Aku jemput di stasiun, wajahnya tegang. Ada apa, Bu? Tanyaku di mobil. Kamu yang cerita, Sari. Adikmu bilang kamu sering sama perempuan aneh.
Hatiku jatuh. Di apartemen, ibu langsung interogasi. Siapa Rina itu? Kenapa kamu putus sama Andi? Aku diam, tapi air mata mengkhianati. Akhirnya aku cerita. Aku suka Rina, Bu. Aku lesbian. Ibu terdiam, lalu menangis histeris. Ya Allah, anakku kenapa begini? Ini pengaruh kota besar. Kamu harus tobat. Dia cerita tentang dosa, neraka, dan aib keluarga. Ayah di kampung pasti sakit hati kalau tahu. Malam itu ibu tidur di apartemen tapi tak bicara lagi. Pagi harinya dia paksa aku ke psikolog. Kamu sakit, Sari. Ini bisa disembuhkan. Aku menolak, tapi ibu ancam bunuh diri. Tekanan itu berat. Aku hubungi Rina, cerita. Kita harus kuat, katanya. Tapi dalam hati aku ragu. Apakah ini benar? Di kantor, rumor mulai tersebar. Rekan kerja yang tahu aku putus dengan Andi mulai gosip. Sari sekarang suka cewek ya, bisik-bisik mereka. Aku pura-pura tak dengar, tapi hati hancur. Indonesia bukan tempat ramah untuk kami. Undang-undang anti-LGBTQ mulai dibahas di PR, meski belum sah, tapi masyarakat sudah hakim sendiri. Rina juga dapat tekanan. Ayahnya telepon dari Bandung, tanya kenapa jarang pulang. Aku tahu kamu aneh, Rina. Jangan bawa malu keluarga, katanya. Rina menangis di pelukanku. Mungkin kita harus pisah, bisiknya. Tapi aku pegang tangannya. Tidak. Kita lawan. Kami putuskan hidup bersama, pindah ke apartemen baru di Bogor, jauh dari Jakarta. Tapi itu artinya aku resign kerja, Rina juga. Pengorbanan besar. Suatu hari, Andi datang kembali. Dia minta maaf, bilang masih cinta. Aku bisa bantu kamu sembuh, Sari. Kita nikah seperti rencana. Aku tergoda. Hidup normal, tanpa stigma. Tapi saat aku lihat Rina, hatiku bilang tidak. Aku tolak Andi. Dia marah, ancam sebar rahasia ke keluargaku. Kamu akan nyesel, katanya. Benar saja, 2 hari kemudian, ayah telepon. Kamu bikin malu keluarga. Aku tak akui kamu lagi sebagai anak. Aku menangis, tapi Rina peluk aku. Kita punya satu sama lain. Tapi keraguan muncul. Apakah cinta ini layak dengan harga ini? Keluarga hilang, teman menjauh, pekerjaan goyah. Di Bogor, kami mulai hidup baru. Rina buka usaha kecil seris komputer, aku relance akuntan. Hidup sederhana, tapi penuh cinta. Tapi masyarakat sekitar mulai curiga. Tetangga gosip, 2 cewek tinggal bareng, pasti aneh. Kami abaikan, tapi tekanan psikologis berat. Rina mulai depresi. Dia minum obat tidur lebih sering. Aku takut, Sari. Kalau ayahku tahu, dia bisa usir aku selamanya. Aku coba kuatkan, tapi aku sendiri rapuh. Suatu malam, kami bertengkar hebat. Kamu yang mulai ini. Kenapa kamu datang ke hidupku, jeritku. Rina menangis. Aku cinta kamu, tapi mungkin ini salah. Dia pergi malam itu, tinggalkan aku sendirian. Aku panik, hubungi dia berkali-kali. Besoknya, dia kembali, minta maaf. Kami rekonsiliasi, tapi luka sudah ada. Konflik internal semakin dalam. Aku mulai baca buku tentang psikologi LGBT, cari komunitas online. Tapi di Indonesia, komunitas itu sembunyi-sembunyi, takut raya polisi. Kami ikut satu grup rahasia di Telegram, bertemu orang-orang serupa. Itu bantu, tapi tak hilangkan rasa takut. Kemudian, datang pengkhianatan. Adikku, yang ku minta bantu sembunyikan, ternyata cerita ke temannya. Temannya sebar di media sosial.
Oto kami berdua di mal tersebar di Twitter, dengan caption lesbian di Bogor, hati-hati anak-anak. Ancaman datang. Pesan HT telepon ancam. Rina panik, ingin kabur ke luar negeri. Kita ke Thailand, Sari. Di sana lebih bebas. Tapi aku tak punya uang. Keluargaku blokir rekening bersama. Kami terjebak. Malam itu aku putuskan hubungi ibu lagi. Bu, tolong makan aku. Ibu menangis. Kamu harus pilih, Sari. Keluarga atau dia. Pilihan itu menyiksa. Aku lihat Rina tidur, wajahnya damai. Apakah aku rela kehilangan dia? Atau keluarga? Drama ini semakin tegang seperti tali yang hampir putus. Pagi harinya aku putuskan bertemu ibu di Jakarta. Rina ikut, meski takut. Kami naik kereta, diam sepanjang jalan. Di rumah keluarga besar, semua berkumpul, ayah, ibu, adik, bahkan paman. Suasana seperti pengadilan. Ayah bicara pertama. Sari, ini dosa besar menurut agama. Kamu harus tobat, nikah dengan Andi lagi. Aku menangis. Pa, aku cinta Rina. Ini bukan pilihan, ini aku. Rina pegang tanganku, tapi ayah marah. Keluar kamu dari sini. Jangan bawa pengaruh buruk. Ibu campur tangan. Tunggu, Pak. Biar Sari cerita. Aku cerita semuanya, bagaimana kami bertemu, jatuh cinta, tekanan yang kami hadapi. Keluarga diam, tapi wajah mereka penuh kecewa. Paman bilang, di masyarakat kita, ini tak diterima. Kamu akan diusir dari kampung. Rina bicara, suaranya gemetar. Saya cinta Sari, Pak. Kami tak mau sakiti siapapun. Tapi ayah tak peduli, usir kami. Kami pulang dengan hati hancur. Di Bogor, masalah baru muncul. Usaha Rina dirusak orang tak dikenal. Kaca pecah, tulisan The Lesbi keluar di dinding. Polisi datang tapi tak serius investigasi. Ini urusan moral, kata mereka. Kami takut. Aku hubungi komunitas LGBT, mereka sarankan pindah ke Yogyakarta, yang lebih toleran. Tapi itu artinya tinggalkan segalanya lagi. Rina setuju, tapi aku ragu. Bagaimana keluargaku, tanyaku. Rina marah. Mereka tak peduli kita. Pertengkaran lagi. Kali ini, Rina bilang, mungkin kita memang tak cocok. Dia pergi ke Bandung, ke rumah ayahnya. Aku sendirian, depresi berat. Aku minum alkohol, yang biasanya tak kusentuh. Pikiran gelap datang, bunuh diri. Tapi telepon dari Rina datang. Aku kangen kamu. Ayahku marah besar, usir aku. Aku jemput dia di stasiun. Kami peluk, putuskan lanjut. Tapi pengorbanan semakin besar. Aku kehilangan pekerjaan relance karena klien tahu dari gosip. Rina juga, usahanya tutup. Kami hidup dari tabungan, makan mie instan setiap hari. Cinta kami kuat, tapi realitas pahit. Suatu hari, Andi datang lagi. Kali ini, dia bawa proposal. Aku bisa bantu kalian. Aku punya teman di luar negeri, bisa urus Isa. Tapi syaratnya, aku tinggalkan Rina, nikah dengannya. Godaan itu kuat. Hidup aman, keluarga kembali. Aku cerita ke Rina. Dia menangis. Pilih saja dia, Sari. Aku tak mau jadi beban. Tapi aku tolak Andi. Aku pilih Rina. Andi pergi, tapi ancam lagi. Kalian akan menderita. Benar, ancaman online semakin banyak. Kami dapat death threat. Kami sembunyi di rumah teman dari komunitas. Di sana kami bertemu pasangan lesbian lain. Mereka cerita pengalaman, satu kehilangan anak karena hak asuh dicabut, yang lain dipecat kerja.
Itu buka mata kami. Kalian harus ikut, kata mereka. Kami putuskan ikut demo kecil untuk hak di Jakarta. Tapi demo itu ricuh, polisi bubarkan. Rina kena pukul, luka di lengan. Aku rawat dia, tapi hati pilu. Kenapa hidup kita begini, tanyaku. Rina jawab, karena kita berani jadi diri sendiri. Kata-kata itu kuatkan aku. Kami putuskan menikah secara simbolis di hadapan teman-teman komunitas. Tak sah secara hukum, tapi bagi kami itu ikatan. Malam itu kami bahagia sejenak. Tapi pagi harinya berita buruk datang. Ayah Rina sakit jantung karena stres tahu tentang kami. Rina pulang ke Bandung, aku ikut. Di rumah sakit, ayah Rina lihat kami. Kalian penyebabnya, jeritnya. Rina menangis, minta maaf. Ayah lunak sedikit. Pulanglah, Rina. Tinggalkan dia. Rina ragu. Pilihan sulit lagi. Rina putuskan tinggal di Bandung sementara, rawat ayah. Aku kembali ke Bogor sendirian. Jarak memisahkan kami, tapi pesan dan ideal jaga api cinta. Tapi keraguan muncul. Mungkin ini ujian, pikirku. Di Bogor, aku dapat pekerjaan baru sebagai tutor online. Hidup stabil sedikit. Tapi keluargaku hubungi lagi. Ibu bilang, ayah sakit, Sari. Kembalilah. Aku tergoda. Aku ke Jawa Tengah, lihat ayah diranjang sakit. Makan aku, Pak. Ayah pegang tanganku. Tobat, nak. Nikah dengan Andi. Aku diam di sana, Andi datang. Dia cerita, masih tunggu aku. Godaan semakin kuat. Malam itu aku hampir setuju. Tapi pesan dari Rina datang, aku cinta kamu. Jangan menyerah. Aku tolak Andi lagi. Pulang ke Bogor dengan hati campur aduk. Rina kembali setelah ayahnya sembuh. Kami rekonsiliasi, tapi luka lama terbuka. Kami bertengkar tentang masa depan. Kita mau apa? Hidup sembunyi selamanya, tanyaku. Rina bilang kita bisa keluar negeri. Kami mulai rencana cari beasiswa atau kerja di Singapura. Tapi Isa sulit untuk pasangan LD. Kami hubungi LSM, mereka bantu. Tapi proses panjang. Sementara itu, masyarakat semakin ganas. Demo anti-LGB di Jakarta, kami lihat teman kami ditangkap karena propaganda. Takut menyelimuti. Rina mulai paranoid, tak mau keluar rumah. Aku coba kuatkan, tapi aku sendiri lelah. Suatu hari, aku dapat tawaran kerja bagus di perusahaan lama, tapi syarat, putus dengan Rina. Aku tolak, tapi kehilangan kesempatan. Pengorbanan itu menyakitkan. Kemudian, datang titik balik. Adikku hubungi, bilang Ma. Aku salah sebar oto, Kak. Aku dukung kamu sekarang. Dia cerita, baca tentang LD, paham itu bukan pilihan. Itu harapan kecil. Adik bantu hubungi ibu. Perlahan, ibu lunak. Aku tak setuju, tapi kamu anakku. Ayah masih keras, tapi tak usir lagi. Di pihak Rina, ayahnya mulai terima, meski dingin. Kami mulai bangun jembatan. Tapi tak mudah. Masyarakat masih hakimi. Kami ikut terapi psikolog, belajar atasi trauma. Cinta kami semakin dalam, tapi penuh bekas luka. Suatu malam, Rina usul, kita buka cerita ke publik, bantu orang lain. Aku takut, tapi setuju. Kami buat blog anonim, cerita pengalaman. Respons campur, dukungan dan hate. Tapi itu bebaskan kami. Tapi drama belum selesai. Andi kembali, kali ini dengan dendam. Dia sebar foto intim kami yang dia dapat dari hacker. Dunia runtuh lagi. Polisi panggil kami, tuduh pornografi.
Meski tak benar, proses hukum melelahkan. Sembantu, kasus ditutup. Tapi reputasi hancur. Rina depresi berat, coba bunuh diri. Aku selamatkan dia di rumah sakit. Jangan tinggalkan aku, bisikku. Rina bangun, minta maaf. Kami putuskan pindah ke Bali, mulai baru. Di sana komunitas lebih besar, turis banyak, lebih toleran. Kami buka kai kecil, hidup sederhana. Keluarga mulai kunjungi, meski tegang. Ibu datang pertama, peluk kami. Aku coba pahami. Itu langkah besar. Hidup di Bali membawa kedamaian, tapi masa lalu masih menghantui. Kami kerja keras di kai, pelanggan banyak, turis yang dukung. Tapi warga lokal kadang gosip. Suatu hari, ayah Rina datang. Aku mau bicara. Kami duduk di pantai. Dia cerita, dulu dia takut aib, tapi sekarang paham cinta tak kenal gender. Makan ayah, Rina. Mereka peluk. Ayahku juga, lewat telepon, bilang ma. Rekonsiliasi itu manis, tapi pahit karena waktu hilang. Andi akhirnya minta ma, bilang dia salah. Kami makan, tapi tak lupa. Cinta kami sekarang lebih kuat, tapi penuh pelajaran. Kami bantu komunitas, jadi mentor untuk yang muda. Hidup tak sempurna, tapi autentik. Tapi pertanyaan tetap, apakah mencintai seseorang dengan gender sama adalah salah, meski membawa begitu banyak penderitaan bagi keluarga dan masyarakat?